Ade Dharmananda akan menceritakan kisah Wamana Avatara. Saya mulai ya Pak. Seperti yang kita ketahui, ada 10 jenis awatara yang sudah turun ke dunia, yaitu pertama, Matsya Awatara, kedua, Kurma Awatara, ketiga, Varaha Awatara, keempat, Narasimha Awatara, kelima, Wamana Awatara, keenam, Parasurama Awatara, ketujuh, Rama Awatara, ke-8, Krishna Awatara, ke-9, Buddha Awatara, 10, Kalki Awatara. Pada kesempatan hari ini, saya akan menceritakan kisah Wamana Awatara. Wamana Awatara. Wamana adalah awatara Wisnu yang kelima, turun pada masa Treta Yuga. Sebagai putra Aditi dan Kasyapa, seorang Brahmana, ia turun ke dunia guna menegakkan kebenaran dan memberi pelajaran kepada Raja Bali, seorang asura cucu dari Prahlada. Raja Bali telah merebut surga dari kekuasaan Dewa Indra. Karena itu, Wisnu turun tangan dan menjelma ke dunia, memberi hukuman pada Raja Bali. Wamana Awatara dilukiskan sebagai Brahmana dengan raga anak kecil yang membawa payung. Wamana Awatara merupakan penjelmaan pertama Dewa Wisnu yang mengambil bentuk manusia lengkap. Meskipun berwujud Brahmana mungil, Wamana kadang-kadang dikenal juga dengan sebutan Upendra. Kisah Wamana Awatara dimuat dalam kitab Bhagavata Purana. Menurut cerita dalam kitab, Wamana sebagai Brahmana cilik datang ke istana Raja Bali, karena pada saat itu Raja Bali mengundang seluruh Brahmana untuk diberikan hadiah. Ia sudah dinasihati oleh Sukracarya agar tidak memberikan hadiah apapun kepada Brahmana yang aneh dan lain daripada biasanya. Pada waktu pemberian hadiah, seorang Brahmana kecil muncul di antara Brahmana-Brahmana yang sudah tua. Brahmana tersebut juga akan diberi hadiah oleh Raja Bali. Brahmana kecil itu meminta tanah seluas 3 jengkal yang diukur dengan langkah kakinya. Raja Bali begitu takabur dan melupakan nasihat dari Sukracarya. Lalu Raja Bali menyuruh Brahmana kecil itu untuk melangkah. Pada waktu itu juga, Brahmana tersebut membesar dan terus membesar. Dengan ukurannya yang sangat besar, ia mampu melangkah di surga dan bumi sekaligus. Pada langkah yang pertama, ia menginjak surga. Pada langkah yang kedua, ia menginjak bumi. Pada langkah yang ketiga, karena tidak ada lahan untuknya berpijak, maka Raja Bali menyerahkan kepalanya. Sejak itu, tamatlah kekuasaan Raja Bali. Karena terkesan dengan kedermawanannya, Raja Bali memberinya gelar Mahabali. Ia juga berjanji bahwa kelak Raja Bali akan menjadi Indra pada Manwantara berikutnya. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan mengenai kisah Wamana Awatara. Pesan moral yang dapat diambil dari kisah Wamana Awatara ini adalah kita harus mendengarkan nasihat yang orang lain telah berikan kepada kita, apalagi jika yang memberikan nasihat tersebut adalah orang tua. Lalu kita juga tidak boleh menganggap remeh orang lain atau menganggap sebelah mata orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Soksema Om Santi 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 Om.